Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini tanggal 14 Februari tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakan Kong Si Fa Cai Wan Se Rui Nian Nian Yui. Dan bagi beberapa dari kita juga mengenali hari ini sebagai hari kasih sayang atau Valentine's Day. Dan tidak kebetulan hari ini saya juga menggunakan baju yang berwarna merah. Dan topik firman Tuhan pada hari ini adalah no fear atau tidak ada rasa takut. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau telah menyertai kami, Tuhan, sejak kami di dalam kandungan, saat kami dilahirkan, kami tumbuh dewasa sampai pada hari ini. Dan karena itu Tuhan, kami percaya, kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai hidup kami, dan Engkau akan senantiasa bersama dengan kami, Tuhan. Membimbing langkah kami, Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan, Bapa. Saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, dan berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi judul firman Tuhan hari ini adalah no fear. Tidak ada rasa takut. Tiada takut. Nah, mari kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Saya ingin memulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan bagi kita semua, yaitu apakah topik hari ini relevan dengan kondisi kehidupan saya saat ini dan kehidupan Anda saat ini? Nah, Anda bisa evaluasi dan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap diri kita sendiri, seperti apakah saya saat ini merasakan takut untuk melangkah? Apakah ada rasa takut gagal di dalam diri saya? Saya ingin memulai sebuah usaha yang baru. Saya ingin melangkah memulai sesuatu yang baru, namun ada rasa ketakutan dalam diri saya. Dan rasa takut itu membuat saya seolah-olah tidak bisa bergerak, cacat, tidak bisa melakukan sesuatu. Bahkan apakah mungkin ada satu ketakutan di dalam diri kita yang membuat kita saat ini bergetar, Bapak Ibu? Kita takut tidak dihormati oleh orang lain. Kita takut tidak dihargai oleh orang-orang yang kita kasihi. Nah, seandainya ada rasa takut ini di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, maka topik ini, jangan takut, no fear, tidak ada rasa takut, itu relevan bagi setiap kita. Dan saya akan memulai dengan membaca sebuah bagian di dalam Alkitab. Dan kita akan buka bersama di dalam kitab Injil Matius. Kita akan baca pasal yang ke-10 ayat 26 sampai ke-33. Matius pasal 10 ayat 26 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar 3 alasan mengapa kita harus berani dan tidak takut. Kenapa kita sebagai anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, kenapa kita harus memiliki satu sikap yang berani,
saat kita menghadapi hidup ini, saat kita menghadapi tantangan hidup, saat ini kita dikelilingi dengan begitu banyak resiko, begitu banyak tantangan di sekeliling kita. Bagaimana kita dapat menghadapi segala sesuatunya dengan sikap yang berani, tidak ada rasa takut dalam diri kita. Nah, kita akan memulai dengan alasan pertama, yaitu sebab kita tahu bahwa kita hidup dengan benar dan bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, saya ingin bacakan sekali lagi Matius 10 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang tertutup, kalau dibuka, kita tidak akan merasa takut seandainya memang hal itu adalah sebuah kebenaran. Namun seandainya sebagai contoh, saya adalah pelaku korupsi, atau saya adalah pelaku perampokan, maka seandainya hal itu akan dibukakan, maka saya akan gemetar, saya akan merasa takut. Kenapa? Karena saya sadar bahwa hidup saya salah, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan hari ini berkata bahwa satu hari nanti segala sesuatunya yang tertutup akan terbuka, dan segala sesuatu yang tersembunyi suatu saat nanti akan dinyatakan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup kita benar, maka bukankah harusnya kita merasa tidak perlu takut? Nah, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-1 berkata, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Di dalam versi The Message dituliskan, the wicked are edgy with guilt. Orang yang jahat, orang yang bersalah itu dikhawatirkan dengan rasa bersalah. Dia merasa hidupnya tidak tenang oleh rasa bersalah. Ready to run off even when no one is after them. Mereka siap-siap untuk berlari walaupun tidak ada seorang pun yang mengejar mereka. Honest people are relaxed and confident. Orang-orang yang hidup jujur, hidup benar, itu merasa tenang, merasa santai hidupnya, dan percaya diri. Bold as lions, berani seperti seekor singa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita evaluasi hidup kita. Seandainya saat ini kita melakukan sesuatu yang benar, maka tetap lakukan apa yang kita lakukan. Tidak perlu takut. Karena seandainya pun orang salah paham terhadap apa yang engkau lakukan, maka suatu saat nanti Tuhan pada waktunya Tuhan akan membuka semuanya. Bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang benar. Tidak perlu ada satu rasa takut di dalam diri kita, Bapak Ibu. Seandainya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Mungkin di dalam pekerjaan Anda memiliki sebuah prinsip bahwa apapun yang terjadi, saya akan terus melakukan hal yang baik dan benar. Walaupun mungkin itu berbeda dengan budaya di tempat di mana saya bekerja, tetapi kalau sesuatu itu baik dan benar, maka saya akan terus melakukannya. Nah, Bapak Ibu, tetap pertahankan kepercayaan Anda, tetap pertahankan rasa berani Anda dalam melakukan apa yang baik dan benar. Nah, bagian yang kedua dari pasal 10 Matius ayat yang ke-26 ini berkata bahwa karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Itu berarti, Bapak Ibu, ada sebuah pribadi yang terus mengikuti hidup kita, menyertai kita, dan pada saatnya nanti ia yang akan membuka, yang akan reveal everything in your life. Dia yang akan menyatakan semuanya, segala sesuatunya di dalam hidupmu. Itu berarti, Bapak Ibu, kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa kita harus berani? Sebab Allah Yesus Kristus turun ke dunia dengan membawa sebuah nama Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kalau Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, menyertai saya, maka kenapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut, Bapak Ibu? Anda melakukan hal yang benar dan Anda tahu bahwa hidup Anda disertai oleh Tuhan. Maka lakukan saja yang terbaik. Yang Anda tahu adalah terbaik.
Nah Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah kapan Tuhan akan menyatakan hal itu? Kapan Tuhan akan menyatakan bahwa saya sebenarnya tidak salah? Sebenarnya saya adalah pihak yang benar. Kapan Tuhan akan menyatakan hal itu? Jawabannya adalah waktu Tuhan adalah sebuah misteri. Di dalam rangkaian video khotbah di dalam channel kami, ada sebuah khotbah yang pernah saya bawakan tahun lalu dengan judul kekekalan di dalam hati manusia, yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, Anda bisa refer kembali kepada khotbah itu dan coba Anda pelajari lebih mendalam. Nah, tapi intinya Bapak Ibu, waktu Tuhan adalah sebuah misteri. Tuhan tahu waktu yang terbaik, kapan untuk menjawab pergumulanmu, kapan untuk menyatakan bahwa engkau benar, engkau tidak bersalah, bahwa Ia menyertai engkau dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dunia, orang-orang akan melihat hidup Anda sebagai sebuah teladan yang hidup. Sebab mereka dapat melihat perbedaan antara anak Tuhan yang disertai oleh Allahnya dengan mereka yang hidup hanya begitu saja, yang tanpa penyertaan Tuhan. Dunia dapat melihat dan membedakan hasil kerja Anda. Karena itu tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan yang benar, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, melangkah dengan berani Bapak Ibu. Nah, alasan yang pertama, sekali lagi, sebab kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan bahwa Tuhan menyertai kita. Alasan kedua, mengapa we should have no fear? Mengapa kita tidak perlu punya rasa takut dalam diri kita? Sebab Tuhan memiliki rencana atas hidup kita. Nah, saya akan bacakan untuk Anda semua. Matius pasal 10 ayat 28 sampai 29. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah Bapak Ibu, garis bawahi di luar kehendak Bapamu. Jadi Bapak Ibu, kalau burung di udara saja yang bisa jatuh dan mati di bumi ini, itu pun tidak lepas dari kontrol dari Tuhan. Kenapa kita harus takut dengan hidup kita? Nah, percaya Bapak Ibu, yakinlah bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini memiliki rencana di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika hari ini Anda mengalami sesuatu yang baik, maka Tuhan memiliki rencana atas kebaikan di dalam hidupmu untuk engkau menjadi berkat buat orang lain. Jika engkau mengalami sebuah kepahitan saat ini, rasa sakit di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka belajarlah memahami, Tuhan, aku ingin belajar memahami apa kehendakmu dalam kehidupanku. Kita ingat Bapak Ibu, doa di Taman Getsemani, Yesus berkata bahwa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini adalah sebuah sikap penyerahan diri total kepada Allah kita, bahwa hidupku milikmu dan aku percaya sepenuhnya bahwa engkau memiliki rencana yang baik di dalam kehidupanku. Nah, alasan yang ketiga Bapak Ibu, kita cepat saja. Alasan yang ketiga, sebab hidup kita berharga bagi Tuhan. Karena itu Anda gak perlu merasa takut Bapak Ibu. Hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Matius pasal 10 ayat 30-33 berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah Bapak Ibu, sadarilah bahwa Anda adalah seorang yang sangat berharga. Jangan pandang rendah dirimu. Jangan berkata bahwa aku ini gak ada apa-apanya, aku ini gak berharga, aku ini kejadianku pun mungkin adalah sebuah kecelakaan, hidupku tidak berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini Anda adalah salah satu orang yang berpikir seperti itu, maka hari ini firman Tuhan ingin berkata langsung kepada diri Anda bahwa Anda berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, namun Bapak Ibu,
kita harus tahu satu hal, apa yang menjadikan hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan rela, Yesus bersedia untuk membela kita. Hal tersebut dijelaskan bahwa siapa yang berharga di hadapan Tuhan adalah orang yang mengakui Yesus di depan manusia. Jika engkau melakukannya, maka Yesus pun akan mengakui engkau di depan Bapa yang di surga. Namun jika engkau menyangkal Yesus di hadapan manusia, maka ia akan juga menyangkal engkau di hadapan Bapakku yang di surga, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita hidup di dunia ini, kita bergaul dengan begitu banyak orang, kita berkomunitas Bapak Ibu, di dalam marketplace, di dalam sekolah kita, di dalam studi kita, di dalam masyarakat, di dalam keluarga kita. Apakah kita bisa untuk selalu membawa diri menjadi duta Kristus di dunia ini? Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan hal sebagai berikut. Seorang salesman, penjual, dia adalah representasi dari perusahaan yang diwakilinya. Pada saat ia membawa diri kepada seorang customer, ia harus menampilkan diri yang terbaik sebab ia adalah citra dari perusahaan di mana ia bekerja. Seandainya ia datang ke seorang customer, kepada customer dengan baju yang sobek-sobek, tidak rapi dan sebagainya, maka customer akan melihat bahwa perusahaan ini pasti tidak bonafit. Sebab salesnya saja berpenampilan ala kadarnya. Lalu customer akan menilai lagi bagaimana cara seorang sales menulis orderannya. Kalau sales tersebut hanya menulis orderannya di sebuah kertas putih, asal tulis, maka customer akan merasa bahwa ini perusahaan bukan perusahaan yang luar biasa. Masa order aja ditulis di kertas gak jelas? Paling tidak customer akan mengharapkan Anda punya template purchase order mungkin. Atau lebih canggih lagi kalau Anda dapat langsung input sales order Anda di dalam handphone Anda. Maka customer akan melihat citra bahwa perusahaan ini pasti perusahaan yang bonafit, pasti perusahaan yang hebat. Karena salesnya sebagai representasi perusahaan berpenampilan hebat dan memproses order saya dengan cara yang hebat juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita adalah duta Kristus di dunia ini. Tuhan ingin ingatkan kita bahwa dimanapun kita berada Bapak Ibu, selalu tampilkan yang terbaik, selalu lakukan yang terbaik. Saat orang lain takut melakukan sesuatu, Anda berani, Anda tidak takut. You have no fear. Anda tidak gemetar saat orang lain takut. Kenapa? Karena Anda berharga di mata Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, 3 alasan mengapa kita harus hidup tanpa rasa takut. Yang pertama, karena kita tahu bahwa kita benar dan kita disertai oleh Tuhan. Yang kedua, sebab Anda tahu bahwa Tuhan menyertai Anda. Dan yang ketiga, Anda sadar dan Anda tahu, Anda percaya bahwa hidup Anda berharga di mata Tuhan. Kita pegang 3 bekal ini Bapak Ibu. Kita yakini, kita percaya, kita paham benar alasan mengapa kita harus berani. Dan mulailah melangkah di dalam hidupmu. Jika Anda adalah seorang pekerja, maka tetapkan target yang tinggi bagi diri Anda dan bagi tim Anda. Sebab Anda tahu bahwa Anda akan bekerja dengan baik, dengan benar, bahwa Anda disertai oleh Tuhan, bahwa Anda pasti bisa melakukan apa yang Anda targetkan selama Anda tetap bergantung pada Tuhan. Miliki rasa optimisme bahwa Anda dapat melakukan jauh lebih baik daripada orang-orang lain, sebagaimana Daniel disertai oleh Tuhan Bapak Ibu. Maka hari ini juga Tuhan ingin berkata kepada Anda setiap pribadi untuk memiliki sebuah kepercayaan diri, sebuah keberanian untuk melangkah. Jangan takut kepada apapun yang ada di sekelilingmu. Orang lain bisa gemetar, bisa takut, tapi Anda gak perlu, sebab Allah beserta dengan engkau. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah kita mengetahui 3 alasan ini untuk hidup tanpa rasa takut, apakah berarti kita dapat serta-merta menjadi orang yang berani? Jawabannya adalah tidak Bapak Ibu. Saya bisa mengetahui alasan bahwa saya harus bekerja, cari uang, menafkahi keluarga dan sebagainya. Tetapi mengetahui alasan kenapa saya harus bekerja tidak secara otomatis membuat saya ingin bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu, mengetahui alasan untuk melakukan sesuatu tidak secara otomatis akan membuat diri saya
akan melakukan sesuatu. Saya tahu alasan kenapa saya harus mendidik anak saya dengan disiplin, dengan benar. Tetapi mengetahui alasan-alasan tersebut tidak serta-merta membuat diri saya akan mendidik anak saya dengan benar, dengan disiplin. Nah, sebuah pertanyaan yang muncul hari ini adalah, lalu bagaimana? How? Kita sudah tahu why. Why we should have no fear. Kenapa saya harus memiliki rasa berani, tidak ada rasa takut dalam diri saya? Kita sudah tahu alasannya. Tapi sekarang kita harus belajar how. Bagaimana agar saya berani melangkah hari ini juga Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah Anda harus memiliki kasih di dalam dirimu Bapak Ibu. Kita harus memiliki kasih di dalam hidup kita. Pak, bagaimana hubungannya antara rasa takut dengan kasih? Nah, kita akan baca bersama. Alasan mengapa kasih di dalam diri kita adalah tenaga penggerak yang membuat kita melangkah dan berlari tanpa rasa takut. Kita buka bersama di dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4, kita akan baca bersama-sama di dalam ayat ke-18 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Dan yang tidak dilihatnya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lawan dari rasa takut itu adalah kasih. Anda mengetahui alasan mengapa Anda tidak perlu takut. Anda tahu, karena bermula dari Anda takut, Anda mendengar, Anda baca firman Tuhan, Anda menjadi tahu. Karena Anda menjadi tahu, maka muncul iman di dalam dirimu, muncul rasa percaya di dalam dirimu. Namun tanpa kasih, seseorang tidak akan bergerak Bapak Ibu. Saya akan kasih sebuah contoh. Seorang ayah akan dengan berani masuk ke dalam sebuah rumah yang sedang kebakaran untuk menyelamatkan anaknya. Bukan karena rasa percaya, tapi karena rasa cinta kasih kepada anaknya. Saat rumah kebakaran, seorang ayah tidak akan berpikir, saya percaya saya bisa menyelamatkan anak saya. Enggak, Bapak Ibu, tidak. Seorang ayah hanya akan secara sederhana berpikir bahwa ada anak yang saya cintai di dalam rumah yang terbakar ini, dan saya gak peduli saya selamat atau tidak, saya akan tetap masuk walaupun rumah itu kebakaran parah. Saya akan tetap lari masuk ke dalam rumah itu dan menyelamatkan anak saya. Itulah cinta kasih Bapak Ibu. Anda rela untuk berkorban demi orang-orang yang Anda kasihi. Anda akan menjadi berani melangkah oleh karena kasih. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata tadi, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 berkata bahwa perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin ingatkan setiap kita untuk memiliki kasih di dalam diri kita Bapak Ibu. Seorang yang memiliki kasih kepada pekerjaan akan melakukan hal yang berani, yang penuh tanggung jawab, yang penuh dengan perhitungan demi pekerjaan yang dicintainya. Kalau saya tidak mengasihi, saya tidak mencintai pekerjaan saya, maka saya tidak akan mau melangkah dengan berani. Saya tidak akan melangkah dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh perhitungan. Tetapi kalau saya mencintai pekerjaan saya mencintai segenap karyawan saya yang bekerja di dalam perusahaan saya, maka saya akan berjuang habis-habisan demi mereka semua, demi kita semua yang ada di dalam perusahaan. Kalau saya mencintai pelayanan saya, maka saya akan melangkah, saya akan melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh cinta kasih,
tanpa rasa takut dengan rasa yang berani, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada rasa cinta kasih di dalam diri kita? Markus pasal 12 ayat 28 sampai 31 berkata, sebuah kisah di mana lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan berkata, hukum manakah yang paling utama? Bapak Ibu perhatikan, hukum mana yang paling utama? Ada banyak hukum di dalam dunia ini, namun hukum apa Yesus yang paling utama? Tanya mereka kepada Yesus. Dan Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, Allah ingin kita hidup mengasihi Allah dan manusia, sebab Allah ingin kita hidup tanpa rasa takut, Bapak Ibu. Jika engkau mengasihi saudara-saudaramu, maka engkau akan mengasihi mereka dengan penuh rasa keberanian. Anda akan melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh orang lain sebab rasa cinta kasihmu. Firman Tuhan berkata bahwa seorang sahabat yang baik, dia akan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan sahabatnya. Itu adalah sebuah bentuk cinta kasih yang tertinggi, Bapak Ibu. Tidak ada lagi rasa takut, karena kasih dan cinta menguasai diri Anda. Dan saya akan tutup di dalam satu ayat terakhir, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, tersisalah 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Allah adalah kasih. Jika Anda memiliki kekasih di dalam diri Anda memiliki Allah di dalam hidupmu. Dan Anda akan menjadi pribadi yang tidak takut melangkah. You will have no fear. Kamu akan melangkah maju ke depan berani seperti seekor singa, kata firman Tuhan. Dan mari kita akan tutup firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan 3 alasan untuk kami tidak perlu takut Tuhan dalam melangkah, dalam hidup ini. Yang pertama, sebab kami menjalani hidup ini dengan benar dan Engkau menyertai kami. Yang kedua, karena kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga Bapa, oleh karena kami sangat berharga di hadapan-Mu Bapa. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan firman yang telah kami pelajari semua ini Tuhan, boleh memunculkan Tuhan, boleh melahirkan kasih dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah dengan berani Tuhan. Kami boleh bekerja dengan berani, tidak takut kami melangkah Tuhan, sebab kami tahu kami bekerja untuk orang-orang yang kami kasihi. Sebab kami mengasihi pekerjaan kami, sebab kami mengasihi pelayanan kami, sebab kami mengasihi Tuhan, mencintai apapun yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, dunia akan melihat bahwa kami berbeda Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai kami. Hidup akan penuh tetap dengan tantangan. Setiap harinya kami akan menghadapi masalah baru, tantangan baru. Namun kami percaya bahwa Allah Immanuel senantiasa menyertai kami, dan tidak ada satu hal pun yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada sesuatu hal pun yang perlu kami takutkan dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada, kapanpun kami hidup Tuhan, menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami penuh iman, penuh kasih kepada Engkau dan kepada saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, kita sudah beribadah. Puji Tuhan ya, biarlah di masa pandemi ini meskipun ibadah kita masih online, mari kita beribadah juga dengan sungguh-sungguh, tetap setia ya. Walaupun
kami tidak bisa memantau satu persatu. Saya yakin Ibu Bapak boleh tetap setia ya beribadah di rumah masing-masing ya. Dan juga Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, karena juga hari-hari ini kita merayakan Imlek. Bagi yang merayakan, saya selaku gembala dan selaku pribadi juga mengucapkan Kongsi Fajai ya, Kongsi Fajai ya. Puji Tuhan, selamat tahun baru, kiranya damai sejahtera boleh menyertai kita semuanya ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, saya tetap menghimbau kepada kita semuanya, Ibu Bapak dan semua saudara-saudara sekalian, karena pandemi COVID ini belum reda dan vaksin belum merata ya, baru nakes, untuk menjaga kesehatan kita masing-masing ya, mari kita tetap ikuti protokol kesehatan ya, protokol kesehatan ya, jaga jarak ya, pakai masker ya, ini paling utama, pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan jauhi kerumunan. Jadi yang tidak penting di rumah saja dan hindari kerumunan-kerumunan, baik ya mungkin di mall, di kafe, di pasar dan lain sebagainya, karena penularan ini masih cukup tinggi ya. Mari kita juga jaga kesehatan kita masing-masing, jaga keluarga dan lingkungan kita masing-masing, sehingga pandemi COVID ini dapat segera dilalukan dari ya kota kita, kabupaten kita, bahkan negara kita ya. Puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, tetap berdoa untuk pemerintah kita ya, supaya segera dapat melaksanakan vaksinasi dan menekan pertumbuhan atau penyebaran COVID-19 dengan secepat-cepatnya ya. Bagi anak-anak, kita tetap doakan supaya tetap ya rajin belajar, mengikuti ya pelajaran atau kuliah secara online, sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kasih Tuhan ya, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan akhiri ya ibadah kita hari ini ya. Saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri dan kita akan akhiri dengan doa syafaat dan doa berkat ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih kehadiran dari-Mu Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami pada hari ini boleh kembali beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Engkau sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami sudah mendengar apa kata firman Tuhan. Memberkati umat-Mu yang telah setia di dalam beribadah walaupun online Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Demikian juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Albert Tandrian Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, keluarganya, usahanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa
Untuk umat-Mu kiranya Tuhan Yesus jaga lindungi dari pandemi COVID ini Tuhan, sehingga tidak satu pun kami yang terpapar, semuanya dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Memberkati Tuhan anak-anak kami yang masih sekolah, berikan Tuhan semangat walaupun dalam proses belajar mengajar ini masih online Tuhan. Berkati para orang tua yang mendampingi, kiranya berikan kesabaran dan hikmat sehingga terus dapat mendampingi anak-anaknya untuk belajar dengan baik. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang ada masalah kesehatan, kiranya juga menjamah Tuhan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Bagi yang kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan berikan hikmat mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, sehingga mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang adil dan makmur, dan segera bebas dari pandemi COVID-19, dan ekonomi boleh terus bertumbuh Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Kau saja Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya Tuhan, kami mohonkan kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas kami. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.